Diskusi dalam video ini sebenarnya bukan semata tentang beristinsar, bukan pula sekadar tentang setan yang bermalam di hidung. Masalah sesungguhnya jauh lebih dalam. Ini tentang fondasi otoritas dalam Islam dan kebingungan umatnya sendiri saat fondasi itu digoyang oleh teks yang mereka anggap suci. Ketika seorang Muslim berkata, "Saya Islam dari lahir," sesungguhnya ia sedang mengakui sesuatu yang jujur, bahwa keimanannya lebih banyak diwarisi daripada dipilih. Dan diskusi ini memperlihatkan dengan sangat telanjang apa yang terjadi ketika iman warisan itu diuji dengan detail ajaran yang jarang dibicarakan secara terbuka. Bang Buku, saya tanya dulu Bang, Abang Muslim? Ya, alhamdulillah saya Islam dari lahir. Silakan Bang, apa yang mau Abang utarakan? Enggak nih terkait dengan tadi apa? Hadisnya terkait dengan setan di hidung ya? Oh ya, silakan. Gimana? Jelasin dulu, gimana Dis? Ya, jadi begini. Jadi umat Muslim itu termasuk Anda ketika Anda bangun dari pagi-pagi. Besok ya, nanti kan Anda tidur. Besok pagi Anda bangun. Nah, menurut Muhammad, Anda itu harus menggayung air, lalu Anda harus menghirup air itu supaya masuk ke hidung. Namanya itu beristinsar. Dan itu harus 3 kali. Kemudian Anda semprotkan, begitu. Kemudian sedot lagi, hembuskan lagi sampai 3 kali. Betul atau salah yang saya katakan itu? Salah. Yang ada itu kita berwudu 3 kali. Iya, berwudu itu kan gini loh Bang, berwudu itu kan rangkaian kegiatan mendatangi tempat air, kemudian mencuci tangan begini, kemudian mencuci muka, itu semuanya namanya wudu. Cuman di bagian wudu itu ada yang namanya beristinsar. Mengambil air, menghirupnya 3 kali. Iya. Sekarang saya mau nanya, itu hadisnya di mana, Bang Edis ya? Baik. Teman-teman bersabar ya, karena memang banyak orang Muslim yang tidak tahu hadis tersebut ya. Nih, saya akan tunjukkan Bang hadisnya Bang ya. Bentar ya. Nanti Abang yang baca ya Bang ya. Saya tahu Bang, Abang jadi Islam itu karena Abang itu tidak tahu ajaran agama Islam Bang. Itulah sebabnya Anda masih Islam ya Bang ya. Oke, saya kecil udah dilahir dari Islam. Iya, saya tahu Bang. Kenapa Abang masih Islam? Karena Abang tidak ngerti ajaran agama Islam. Seandainya Abang ngerti ajaran agama Islam, niscaya Abang akan meninggalkannya. Saya balik kamera saya Bang ya. Mohon maaf teman-teman, kita harus agak sedikit mengulang kembali tema-tema yang lama. Oke Bang ya, kelihatan Bang? Ya. Oke. Apa kata Rasulullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Rasulullah SAW bersabda, jika seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka hendaklah berwudu, lalu beristinzar, mengeluarkan air dari hidung sebanyak 3 kali. Karena apa? Karena setan bermalam. Bermalam di mana? Coba bacakan aja, kurang jelas di sini. Ya, kalau saya yang baca nanti saya lagi yang ngerti agama Islam, Bang. Karena setan bermalam di mana? Di batang hidungnya. Iya. Ini menurut Muhammad, Bang. Jadi, di ayat apa tadi? Di hadis Bang, hadis itu adalah perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini abang ini gimana sih Bang? Ya, sekarang ini ada saya bicara. Mana? Silakan. Dalam hadis itu kadang-kadang hadis banyak yang berlawanan, tidak ada yang sama, ada yang berbeda, benar nggak? Jadi Anda ingin mengatakan hadis itu palsu? Iya, memang ada.
memang ada. Sekarang gini aja, sekarang kita bahas masalah. Kamu selalu membahas masalah tentang Al-Quran terus. Sekarang saya tanyakan dalam kitab. Sebentar dulu bang. Sebentar dulu bang. Sekarang Anda sudah mengakui. Enggak, sekarang apakah Anda sekarang mengakuinya? Saya nggak Oke. mengakuinya kan hadis itu ada yang pertentangan, berbeda. Oh, berarti Anda mengatakan bahwa hadis itu palsu. Iya, bisa saja. Karena gini loh contohnya. Contohnya gini lah, kalau hadis itu mungkin palsu, oke ya. Hadis palsu, kan saya mau bertanya. Dalam Alkitabmu, ya, dalam Alkitabmu saja. Ada berapa itu di surahmu yang mengatakan, aku adalah nabimu, aku nabinya Allah, aku utusan Allah. Kenapa kalian sembah? Nabinya Allah. Maksudnya gimana ini bang? Gimana bang? Oke lah, gini. Kesimpulannya gini ya. Oke, sebelum kita Yesus berkata, sedikit aku bang. adalah nabi Allah, aku utusan Allah. Sedikit sebelum kita ke situ bang. Gini. Kenapa kalian tuhankan? Aku mau tanya gitu loh. Oke, sedikit sebelum ke situ, saya gini dulu. Tadi Anda mengatakan bahwa hadis itu palsu. Berarti bisa saja, kenapa? Banyak hadis yang bertentangan, yang berbeda. Oke, baik. Jikalau hadis itu palsu, maka setujukah Anda bahwa orang-orang Islam harus mencampakkan hadis ke tong sampah? Ya, hadis dilihat hadisnya bagaimana, benar apa tidak. Kalau tidak, ngapain kita ikuti? Oke, baik. Jikalau hadis yang tadi palsu, maka Anda setuju bahwa orang-orang Islam harus mencampakkan hadis-hadis tersebut ke tong sampah. Setuju? Iya, sekarang gini. Oke, saya setuju. Ya. Oke, Bang Pugu. Bang Pugu tenang, Bang Pugu. Oke, setuju. Enggak, sekarang saya mau nanya. Gini, sedikit Bang Pugu, tenang Bang. Bang, kita diskusi kok Bang. Ingat Bang, kita saudara sebangsa dan setanah air. Betul? Betul. Kita harus hidup rukun dan saling mengasihi, betul? Betul. Oke. Sekarang Bang, saya minta Anda membuat statement. Jikalau hadis yang tertulis dalam Sahih Muslim dan Sahih Bukhari tadi palsu, maka Anda sepakat bahwa umat Muslim harus beramai-ramai melemparkan hadis ke tong sampah. Setuju? Iya. Hadis yang salah loh ya, hadis yang tidak sama ya. Iya, itu kan sudah bercampur, Pak. Jadi hadis-hadisnya itu kan sudah bercampur, berarti di dalam buku-buku hadis banyak sekali kabar-kabar bohong. Setuju? Oke, saya jawab. Ya, setuju. Oke, berarti hadis adalah kitab-kitab umat Islam yang berisi kabar-kabar bohong. Betul? Oke, ya, betul ya. Oke, dan umat Muslim sebaiknya mencampakkan itu ke tong sampah. Betul? Oke. Mantap. Nah, makanya ini sedikit. Anda habis itu situ, Bang. Sedikit lagi. Nah, makanya begini, Al-Quran itu tidak pernah memerintahkan umat Muslim untuk beriman kepada hadis. Al-Quran memerintahkan umat Muslim beriman kepada Injil. Dan umat Muslim tidak melakukannya sehingga Anda tersesat. Silakan. Apa yang mau Anda tanyakan? Silakan. Kata-kata hadis sama kata-kata kitab itu lebih tinggi mana? Kalau menurutmu? Baik. Kalau kita memang mau merujuk secara ajaran agama Islam, seharusnya hadis itu tidak ada. Karena menurut Al-Quran itu sudah lengkap. Al-Quran itu kitab yang menjelaskan, bukan hadis kitab yang menjelaskan. Ya, pertanyaannya, lebih percaya ke hadis apa ke kitab? Jawab aja itu. Seharusnya ke kitab, cuman kan umat Muslim pada kenyataannya percayanya ke hadis. Ya, sekarang saya bertanya Gantian, silakan. Kenapa dalam Alkitab ada mengatakan Yesus berkata, aku adalah nabi. Coba tunjukkan ayatnya. Tunjukkan dulu ayatnya. Ya, HP saya terdengar tapi ada di Matius pasal berapa, ayat berapa? Matius pasal berapa? Matius pasal berapa? Ya berapa, Bang? Berapa? Ketik saja di Google yang mengatakan Yesus adalah utusan Allah.
Anda membawa syubhat. Saya yang suruh nyari. Ini gimana kita diskusi, Bang? Bang, seandainya Anda menjadi pengacara atau jaksa, masa beban pembuktian Anda buktikan kepada yang Anda tuduh? Nggak boleh. Anda yang menuduh, Anda lah yang harus membuktikannya. Masa saya yang membuktikan gimana? Silakan. Berapa menit, Bang? Kita bawa aja ya. Sebentar, berapa menit? 2 menit. Oke, silakan. Ya. Silakan. Sambil menunggu dia, teman-teman ya. Sambil menunggu dia, kalian dengarkan orasi saya. Gini, teman-teman. Kalau kalian mau naik ke sini, ada yang namanya persiapan. Begitu loh. Kalau tidak dipersiapkan, gimana kita mau diskusi dengan baik? Masa Anda yang menuduh saya membuktikan? Contohnya begini. Contoh. Misalnya, Anda menuduh bahwa saya mencuri mangga. Sayalah yang harus membuktikan bahwa saya tidak mencuri mangga. Ya tidak boleh, harus Anda yang membuktikan. Ini CCTV-nya. Anda masuk lompat pagar jam sekian, tanggal sekian. Ini tangan Anda meraih mangga. Ini bukti Anda nyolong. Itu. Begitu caranya. Silakan. Bentar ya. Sebentar. Atau Anda persiapan dulu supaya nanti waktunya tidak lama, Bang. Sebentar lagi ketemu. Sinyalnya agak muter, sebentar lagi ketemu. Sabar. Silakan. Karena ada beberapa ayat mengatakan bahwa saya nabi, bukan Tuhan. Silakan, Bang. Umat Kristen itu tidak menolak, Bang, bahwa Yesus itu seorang nabi. Umat Kristen juga tidak menolak bahwa Yesus itu Tuhan. Aduh, di mana nih? Sinyalnya aduh. Sebentar ya. Ketemu kok, bentar lagi ketemu. Atau nyari dulu gimana, Bang? Nanti naik lagi. Oke, nanti naik lagi ya. Oke, baik. Nanti naik lagi. Kita tunggu ya. Baik, kita tunggu. Iya, teman-teman ya, sepanjang pengalaman saya encounter ya atau berjumpa kepada Muslim dan menyampaikan pesan-pesan itu, sebenarnya permasalahan orang-orang Islam itu persis seperti yang dikatakan orang itu tadi, teman-teman. Jadi mereka itu, teman-teman, tidak mengerti kenapa dan apa maksud menuhankan. Begitu. Karena di dalam pikiran mereka, menuhankan adalah sebuah perbuatan menganggap sesuatu itu adalah jenis makhluk tertentu. Gitu. Jadi mereka tidak tahu menuhankan itu apa. Ini masalahnya di situ. Hadis tentang setan yang bermalam di hidung bukan hadis pinggiran. Ia tercantum dalam kitab yang selama berabad-abad dianggap paling sahih, paling otoritatif, dan paling kebal dari kritik. Namun ironisnya, ketika hadis itu dibacakan apa adanya, reaksi yang muncul bukan pembelaan ilmiah, melainkan penolakan emosional. Di titik inilah krisis itu terlihat jelas. Umat diperintahkan mengikuti hadis, tetapi tidak siap menerima konsekuensinya. Menariknya, ketika hadis itu dianggap aneh, tidak masuk akal, atau bertentangan, solusi yang ditawarkan bukan klarifikasi metodologis, melainkan relativisasi. Hadis kan banyak yang berbeda. Hadis itu bercampur. Dilihat dulu, benar atau tidak. Kalimat-kalimat ini terdengar moderat, tetapi sesungguhnya menghancurkan bangunan Islam itu sendiri dari dalam. Sebab, jika hadis, bahkan yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dapat dicurigai sebagai kabar bohong, maka pertanyaannya sederhana namun mematikan. Dengan standar apa umat Islam selama ini menentukan mana ajaran yang wajib diikuti dan mana yang boleh dibuang? Jika hadis bisa salah, jika hadis bisa bohong, jika hadis bisa ditolak, maka wudhu, sholat, zakat,
puasa, bahkan tata cara ibadah sehari-hari yang sebagian besar bersumber dari hadis, ikut kehilangan dasar otoritasnya. Inilah dilema yang tidak pernah dijawab secara jujur. Dalam diskusi ini, muncul satu pengakuan yang sebenarnya berbahaya bagi teologi Islam itu sendiri. Seharusnya kita percaya Al-Quran, bukan hadis. Kalimat ini terdengar salih, tetapi langsung berbenturan dengan realitas. Sebab, faktanya, Al-Quran tidak menjelaskan secara rinci bagaimana salat dilakukan, bagaimana wudhu dijalankan, dan bagaimana ibadah dipraktekkan. Semua itu dijelaskan oleh hadis. Artinya, umat Islam berada dalam kontradiksi permanen, mengklaim Al-Quran sudah lengkap, tetapi hidup sehari-hari bergantung pada hadis. Dan ketika hadis itu dibacakan secara literal, umat justru ingin menjauh darinya. Ini bukan masalah individu, ini masalah sistemik. Diskusi ini juga memperlihatkan satu hal penting. Emosi sering menggantikan argumen. Alih-alih membahas isi hadis secara metodologis, misalnya konteks, sanad, atau kritik tekstual, diskusi justru bergeser ke serangan personal, pengalihan isu, bahkan tuduhan balik kepada agama lain tanpa bukti. Di sini, prinsip paling dasar diskusi ilmiah diabaikan. Beban pembuktian ada pada pihak yang mengklaim, bukan pada pihak yang dituduh. Ketika seseorang menuduh kitab lain berkata sesuatu, tetapi tidak mampu menunjukkan ayatnya, lalu meminta lawan debat untuk membuktikan tuduhan tersebut, itu bukan diskusi, itu kebingungan yang disamarkan dengan kepercayaan diri. Diskusi ini menunjukkan satu kenyataan pahit. Banyak umat beragama tidak siap menghadapi ajarannya sendiri secara jujur. Selama ajaran itu dibungkus dengan slogan, iman terasa nyaman. Tetapi ketika ajaran itu dibaca apa adanya tanpa filter apologetika, nurani mulai gelisah. Dan disitulah pilihan muncul. Menyelidiki lebih dalam dengan resiko iman runtuh, atau menolak dengan resiko hidup dalam kontradiksi. Banyak orang memilih yang kedua. Diskusi ini seharusnya tidak ditertawakan, tidak pula dibenci. Ia seharusnya dijadikan cermin. Jika sebuah ajaran benar-benar berasal dari Tuhan, maka ia tidak takut pada pertanyaan, tidak rapuh oleh kritik, dan tidak membutuhkan emosi untuk bertahan. Pertanyaan sekarang bukan lagi tentang setan di hidung. Pertanyaan jauh lebih mendasar. Apakah iman kita berdiri atas kebenaran yang kokoh, atau hanya atas kebiasaan yang tidak pernah kita uji? Dan pertanyaan itu, cepat atau lambat, akan menghampiri setiap orang yang berani berpikir jujur. Terima kasih telah menyaksikan tayangan video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda semua.